Anda ingin meminta dengan satu kalimat, dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan, langsung Allah akan kabulkan. Dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dan terhubung bersama kita ada saudara-saudari kita dari Papua. Saya simak tadi lewat tayangan di media sosial. Ada yang juga dari Maluku, ada Sulawesi, ada dari Malaysia, juga beberapa wilayah di luar negeri. Kita mendoakan saudara-saudari kita dari sini, semoga Allah memberikan keberkahan pada teman-teman kita semuanya. Baik, jika kita meminta dalam Al-Fatihah, langsung tawaran dari Allah, silahkan minta apapun, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat, dan itu engkau butuhkan, pasti Allah kabulkan. Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Jadi kalau minta itu, yang akan dikabulkan oleh Allah, aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti setahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih sampai hampir 3 tahun. Baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu perhatikan, engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Ini ternyata tidak ada ruginya berdoa, walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja, senang. Diperhatikan oleh pasangan hidup, senang. Anak diperhatikan oleh orang tua, senang. Orang tua diperhatikan oleh anak, senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, tolabus syai, bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun, minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Ntar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motorannya hilang, jadi motor. Ya, kalau kamu sudah punya SIM, 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas hati-hati. Ini yang sering juga terjadi, tapi gak kita sadari. Ya Allah,
pengen ke Madinah ya Allah. Pengen ke Madinah ya Allah. Minta. Tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya. Ya, masuk UIN misal. Ya. Ya Allah, ITB ya Allah, ITB. Tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya. Ya. Ya Allah, Unpad ya Allah, Unpad. Tiba-tiba masuknya ke Undip. Ya, Undip. Misal. Jadi kadang-kadang ketika kita minta sesuatu, dikabulkannya B. Kata Allah kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini ternyata B. Harap-harap pengen sap paling depan ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya. Harap-harap dapat konsumsi ternyata nggak ada gitu kan. Baik, misal gitu kan. Misal. Nggak apa-apa. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu nggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan. Sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini. Akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia, tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang, karena sekarang rajin motor-motoran. Ya, ada yang tadinya nggak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor, sudah muterin komplek. Assalamualaikum, ayo ke masjid yuk. Oh, padahal mah, gitu kan? Habis amal. Ya. Di kadang-kadang apa yang kita mintakan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Pilih mana? Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat? Bagus. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda ingin meminta dengan satu kalimat, dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat plus kebutuhannya. Jadi begitu kalimat ini diucapkan, apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan. Dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimat itu yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Allah, dibacakan 17 kali dalam sehari dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan di pertemuan lalu, ihdina itu bukan sekedar tunjukkan. Ya, berasal dari kata hudan. Ya Allah, berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah. Ke jalan yang lurus. Hudan ada banyak makna. Satu, kemudahan untuk beribadah. Saya ulang, kemudahan untuk ibadah. Dalilnya diantaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah memberikan hudan kepada orang takwa, apa yang menjadikan orang takwa itu ketika dapat hidayah? Kemudian apa yang dia kerjakan? Maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika Anda berkata, ya Allah, berikan kami hudan, ihdinas siratal mustaqim, dengan cara yang mudah. Makna pertamanya, tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah. Dengan cara yang benar. Minta kepada Allah, orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah, maka gampang bangun tahajudnya. Tahajud, gampang bangun. Puasa Senin Kamis, gampang. Bahkan nyari ayyamul bid, bahkan nyari puasa Daud. Untuk infaknya gampang. Ya, walaupun punya 1 juta bisa infak, 100.000 bisa infak. Nggak ada uang, masih sedekah. Dia cari kadang ke jalan, buang sampah ke tempatnya. Apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan, dia bersihkan. Ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk jalan ibadah. Ada yang gampang ke masjid, Masya Allah. Ya, sholat subuh misalnya jam 4:06, jam 3 sudah ke masjid. Bahkan pintu belum dibuka, di luar dia sholat. Ya, karena memang bermalam di masjid itu kan, misal.
Minta. Yang kedua, ada berarti solusi. Ya, dari setiap persoalan yang dialami. Yang ketiga, ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup. Jadi ada solusi, ada kenyamanan, ada bimbingan, ada kemudahan untuk ibadah. Kalau Anda benar berdoanya, maka Allah ajarkan kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi. Maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu yang telah kita pelajari dulu. Ya, dengan cara yang paling mudah, cara yang paling lurus. Seperti apa itu semua? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi, kemudahan ibadah dengan cara yang benar, kemudahan mendapatkan rizki dengan cara yang benar, kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar, kemudahan sukses dengan cara yang benar, seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat.